Alhamdulillah. Oke, Set. Gimana nih? Kita mau mulai nih. Udah temen-temen udah banyak ini. Ada yang ganteng-ganteng ini juga ini. Ada Sapran ganteng, Nurul ganteng juga. Tapi ganteng doang ini. Ya, ada siapa lagi? Ada Afik juga. Ya, ada cowok-cowoknya, ada Alan juga di sini. Ya, aku baca cowok-cowoknya aja nih. Ya, udah. Langsung aja daripada lama-lama mungkin agar kita bisa banyak ngobrol Sat terkait dengan tema kali ini. Boleh Sat? Siap. Jadi anak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Hari ini Allah memberikan Allah memberikan berjuta-juta nikmat kepada diri kita yang kemudian mungkin kita tidak akan mampu menghitungnya dan memang pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan Rasulullah juga memisalkan dengan apa? Pohon yang kemudian itu dijadikan atau pohon atau ranting-ranting itu dijadikan penanya dan kemudian air lautan itu dijadikan tintanya, maka nikmat Allah itu tidak mampu untuk kita hitung. Maka patutlah kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan banyak sekali hal yang kemudian Allah berikan ya berupa nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan khususnya. Dari nikmat itu kita bisa melihat sekarang dengan mata kita ya, melihat mungkin di sini ada laptop, HP dan lain-lain, dan telinga yang kemudian Allah izinkan untuk kita mendengar, maka sungguh kufur nikmat kalau kita kemudian tidak memanfaatkan yang Allah berikan. Allah ini kasih modal ke kita ya, gratis, tapi kita tidak kemudian memanfaatkan modal itu untuk kemudian kita belikan, kita manfaatkan untuk kemudian mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sungguh sangat kufur nikmat sekali. Nikmat pendengar yang kita dapatkan dari Allah, maka dimanfaatkan untuk kemudian mendengarkan hal-hal yang baik, dan juga nikmat yang kemudian mata yang Allah kepada kita, penglihatan yang kemudian Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk kemudian melihat hal yang baik. Dan salat bersalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat tercurah kepada beliau, keluarga beliau, serta seluruh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang senantiasa istiqomah dalam mendakwahkan Islam. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali lagi di agenda kapan di Yuk Ngaji Samarinda, kajian pekanan Yuk Ngaji. Insyaallah malam kali ini kita akan membahas tentang ganteng doang ya. Ganteng doang, di sini sudah ada yang ganteng, Mas Sapran dan DKK gitu ya. Tapi disuruh orang tua ke rumah nggak datang ya, nggak berani datang. Nah, insya Allah kita akan membahas ini bareng Ustadz Niko, ini pakar percintaan ya. Pakar percintaan, dan kita selalu lihat di Facebook atau di sosial media Ustadz Niko ini selalu memanas-manasi membuat resah hati para pemirsa, netizen dan netizen yang ada yang memfollow Ustadz Jatmiko ya gitu ya. Apakah kita akan dendam kepada Ustadz Niko? Tidak ya, kita akan mendoakan Ustadz Niko semoga selalu diberikan kemudahan rizki yang kemudian diistiqomahkan juga dalam dakwah Islam. Amin amin ya rabbal alamin gitu. Ya, langsung saja, mungkin teman-teman juga sudah menunggu ya sharing malam hari ini. Jadi untuk Ustadz Niko mungkin bisa disapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di Zoom, dan udah banyak nih, ada dari Medan, Horas ya. Terus ada dari Samarinda
Mana lagi nih? Ada dari Sulawesi, agak. Ada di Tenggarong. Aduh, Tenggarong, aku ini orang kota tapi lupa bahasa Tenggarong. Iya. Lagi nih, ada di Samarinda banyak. Alhamdulillah nih. Jadi teman-teman, khususnya ini info untuk teman-teman yang Samarinda, insya Allah kita nanti di Yungaji ada aplikasi namanya aplikasi Sky. Itu aplikasi yang kemudian nanti ada beberapa materi, akidah, hijrah, sejarah, sampai insya Allah sampai dakwah ya. Nanti diinfokan juga ada di situ. Namun teman-teman yang pengen banget teman-teman pusat itu datang ke Samarinda juga, nanti install aplikasi itu dan ikuti challenge yang ada di aplikasi itu. Itu aja ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Ustaz Niko. Baik. Izin share screen Mas Andre. Share screen ya? Ya. Sudah Ustaz, misal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Samarinda kota tepian, hujan sedikit, banjir seberataan. Yang jawab salam dengan semangat. Semoga tahun ini melenggang ke pelaminan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik. Ya, saya doakan semoga yang jawab salam Allah Subhanahu wa taala bahkan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahkan berbagai macam rezeki termasuk rezeki jodoh yang semoga bisa datang di tahun 2021 ini. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu matabalakum minan nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Ya ma'syarul syabab man istata'a minkum ba'atan falyatazawwaju fa innahu akhaddu lil basari wa ashad wa ahsanu lil farji. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi al-juma'in. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi dengan teman-teman semua. Bukan berarti yang berbicara pada kesempatan malam hari ini lebih hebat, pakar dan sebagainya. Sekali lagi, semua yang nampak di permukaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi hanya merupakan wasilah titipan dari keagungan, keindahan, kehebatan dan berbagai macam hal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum melihat kebaikan yang Ana sampaikan, maka antum harus melihat ada Allah yang kemudian maha baik, yang kemudian telah mengajak kita untuk bertemu pada kesempatan malam hari ini. Jika antum melihat ya ada keindahan yang kemudian malam hari ini sama-sama kita pelajari, maka antum harus melihat ada Rob yang kemudian maha indah,
yang menskenariokan berbagai macam kejadian di dalam hidup kita, yang tentu kalau kemudian kita pikir, kalau kemudian kita sadari, semua itu indah. Gitu ya, semua itu indah. Yang ditakdirkan untuk menikah dulu, maka takdir bagi dia adalah sesuatu yang indah. Yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sementara sendiri terlebih dahulu, maka sesungguhnya bagi Allah itu adalah yang terbaik bagi dia. Setiap kita diminta untuk mengambil hikmah atas setiap kejadian yang terjadi, entah itu terhadap diri kita atau juga kemudian terhadap saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Hari ini bisa jadi usia kita baru 24 ya, baru 25 dan seterusnya lah gitu. Tetapi kemudian sudah merasa khawatir kalau kemudian ketika jodoh tak kunjung datang. Tetapi kita perlu melihat ada saudara-saudara kita yang bisa jadi usianya bahkan sampai 40, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum berikan dia rezeki jodoh. Gitu ya. Semoga ya, dengan ikhtiar kita salah satunya mengkaji Islam ini, Allah Subhanahu wa taala itu memantaskan kita. Nah, karena tugas kita itu cuma ikhtiar, teman-teman sekalian ya. Semoga dengan ikhtiar kita hadir di ilmu, bahas tentang kemudian pernikahan, pergaulan Islam, kemudian hal-hal yang lain rambu-rambu di dalam Islam terkait kemudian dengan pernikahan, ini menjadikan menjadikan kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita, sehingga Allah kemudian menganggap kita pantas untuk apa? Disandingkan dengan seseorang ya, kalau laki-laki menjadi imam, kemudian wanita menjadi makmumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kemudian mengumpulkan kita di dunia ini dalam majelis ini, tetapi juga kemudian nanti mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan pada suri teladan kita Nabiullah Muhammad alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para tabi'in, dan seluruh pengikut yaumil akhir. Dan semoga teman-teman yang hadir di sini ya bisa menjadi bagian dari umat Rasulullah yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan tema yang hari ini diangkat oleh teman-teman di UKJ Samarinda ya, ganteng doang diajak ketemu orang tua nggak mau gitu ya. Wah, ini temanya awalnya saya mikir ini mau diajak ketemu ngapain ini ya. Ternyata setelah baca captionnya, oh diajak ketemu ngelamar ternyata gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Pesertanya berapa Mas Andre? Wah, ini hampir 60 orang ini ya. Bahas kematian 30, bahas pernikahan 60 ternyata. Ternyata lebih banyak yang pengen nikah daripada yang pengen mati gitu ya kemarin ya. Macam kondisi kita tidak bisa hadir. Baik. Suara saya terdengar jelas ya? Insya Allah jelas. Insya Allah. Ya, baik. Baik, kalau kita bicara tentang ganteng doang diajak ketemu orang tua nggak mau, sepertinya ini yang dijadikan sebagai tersangka ini ikhwan, gitu ya. Jadikan sebagai tersangka ini ikhwan. Karena memang melihat faktanya mungkin bisa jadi begitu ya. Gitu. Ada yang kemudian mau melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, tetapi ketika kemudian diajak ketemu orang tua sudah pada mundur teratur, gitu ya. Atau bahkan ada yang muntaber gitu kan, Mas Andi itu muntaber gitu ya, mau diajak ketemu orang tua tiba-tiba muntaber Mundur ya. tanpa berita ya. Kita misalnya gitu ya, parah gitu ya, janji nikahin ternyata apa hilang tanpa berita gitu ya, atau berbagai macam kondisi lah kita temuin gitu. Ada yang kemudian sudah siap dengan kondisi apa adanya, tetapi dianya nggak kemudian memiliki keberanian untuk mengatakan cinta. Jadi serba salah gitu ya, serba salah. Jadi kita mencari yang tidak serba salah. Kalau ada yang serba benar. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Baik, saya izin share screen hanya beberapa slide gitu. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya coba ingin kembali meluruskan aktivitas kajian kita. Jadi memang aktivitas mengkaji ilmu terkait dengan pernikahan ini penting kalau saya bilang gitu. Jadi kalau dibilang penting, ya penting banget
Kenapa kok kemudian juga merupakan salah satu ilmu yang penting banget? Yang pertama ya pernikahan itu bukan hanya bicara cinta sesaat. Pernikahan itu tidak hanya untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Tetapi pernikahan itu akan menghiasi hidup kita, ya insya Allah sampai kemudian ajal menjemput kita. Artinya apa? Artinya kemudian ketika kita mempersiapkan ini, kita mempersiapkan masa depan. Ya, ketika kita belajar ilmu ini, kita belajar ilmu masa depan. Gitu. Tidak kemudian hanya belajar tentang sehari 2 hari. Nah, itulah yang kemudian saya katakan bahwa kenapa ini menjadi kemudian penting. Yang kedua, memahami seputar pernikahan, pergaulan di dalam Islam ini, salah satunya misalnya tentang pernikahan, ya, yang kita ngobrolin juga tentang memilih calon, ya, misalnya gitu ya. Ya memilih calon itu tidak seperti kemudian kita membeli barang kalau rusak, kalau sudah nggak layak pakai, kita bisa tuker, kita bisa beli yang baru, ya. Kalau kemudian kita sudah memilih seseorang sebagai calon istri kita, sebagai suami kita, kalau kemudian di pertengahan jalan ada yang kurang berkenan, di pertengahan jalan ada yang tidak sesuai dengan speknya, dengan ekspektasinya, gitu ya. Di biodata ta'aruf tinggi misalnya 160 ya, dan berat badan misalnya 50, six pack, rajin olahraga dan sebagainya, tapi setelah kemudian ketemu di lapangan kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, itu sudah melenggang ke pelaminan, maka barang yang sudah dipegang nggak bisa dikembalikan. Itu yang namanya pernikahan. Gitu. Kalau kita bingung selama semingguan untuk memilih mau beli handphone yang seperti apa, harusnya kita berlama-lama, kita berbingung-bingung, kita bersusah-susah untuk apa? Memilih calon yang akan menjadi teman kita seumur hidup. Kan gitu ya. Kalau kita memilih barang, aksesoris tertentu, itu sampai berpusing-pusing, kemudian nyari ke sana kemari, mengorbankan waktu, searching-searching, dan lain sebagainya. Padahal kemungkinan barang itu tahannya nggak lama, bisa jadi sekali pakai habis. Harusnya kita mengorbankan lebih banyak lagi waktu untuk apa? Untuk membaca, untuk memahami, untuk belajar ilmu tentang memilih calon yang terbaik. Maka disinilah kemudian pentingnya memahami hukum seputar kemudian pernikahan dan pergaulan. Yang ketiga, pentingnya memahami hukum seputar pernikahan adalah kita itu akan menjadi tahu, teman-teman sekalian, ya. Tahu apa? Tahu posisi kita. Bukan berarti aku kan masih usia belasan, atau aku belum siap nikah, atau aku masih kuliah, dan seterusnya. Bukan berarti ketika masih usia belasan, kita belum siap nikah, kita kemudian masih kuliah, dan seterusnya, kita tidak kemudian wajib belajar tentang pernikahan. Gitu. Kalau yang saya pahami, kita tetap kemudian wajib mempelajari itu sebagai apa? Sebagai pengetahuan bagi kita untuk memahami posisi kita itu hari ini di mana. Gitu. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang siap nikah, atau memang saat ini sebenarnya kita ini menjadi orang yang tergesa-gesa untuk menikah? Karena orang yang siap dengan orang yang tergesa-gesa itu beda. Gitu ya, orang yang siap dan tergesa-gesa itu beda. Nah, gitu. Jadi kalau di sosial media ngebetnya luar biasa untuk segera menikah, ya, tapi secara realita kemudian tidak pernah membuat proposal ta'aruf bahkan mengajukannya. Nah, ini sebenarnya hanya sekedar ngebet pengen nikah tapi belum siap untuk menikah. Gitu. Dengan belajar kita akan tahu posisi kita. Setelah kita tahu posisi kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Karena terkadang orang yang tidak mengetahui posisi, dia bertindaknya akan serampangan, ya, akan sembarangan. Maka penting mengetahui posisi. Yang keempat, teman-teman sekalian, penting memahami hukum seputar pernikahan, termasuk yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kenapa? Karena pernikahan merupakan ibadah terlama. Ya. Bagi teman-teman yang misalnya sudah pernah pergi umroh, pasti itu persiapannya lama banget, padahal umrohnya cuma 10 hari, saya bilang. Umrohnya cuma 10 hari, persiapannya bisa jadi 6 bulan. Nabungnya, nyicilnya, belum lagi kemudian memenuhi persyaratannya dan lain sebagainya. Sampai tiba di hari H, dia berangkat, pulangnya cuma 10 hari. Persiapannya bisa jadi berbulan-bulan. Mengumpulkan uang yang bisa jadi berbulan-bulan. Lah pernikahan ini, ya, ibadahnya nggak cuma 10 hari, nggak cuma sebulan, nggak cuma setahun. Tetapi jika Allah mengizinkan, maka ini adalah ibadah yang lamanya sampai kemudian ajal menjemput kita.
Maka harusnya apa? Persiapannya juga harus lebih lama, persiapannya harus lebih matang, persiapannya harus juga lebih banyak dan maksimal. Yang terakhir teman-teman sekalian, memahami hukum seputar pernikahan ini penting. Kenapa? Karena mempelajari ilmunya juga merupakan ibadah. Kayak gitu ya. Maka malam hari ini kita juga merupakan aktivitas yang kemudian thalabul ilmi. Kita berdoa semoga segala hajat kita ya, karena orang yang kemudian menuntut ilmu dalam sebuah majelis ilmu itu doanya akan diaminkan oleh langit dan penduduk bumi, kemudian dia berada di mana. Nah, itu. Jadi memperbanyak doa di majelis ilmu itu ya. Jadi kalau dibully itu doanya semakin kencing. Kenapa? Karena orang yang terzolimi itu doanya makbul gitu ya. Saya izinkan saya malam hari ini membuli teman-teman sekalian supaya doanya tambah full kan gitu ya. Itu Masya Allah luar biasa. Baik teman-teman, itu ya kenapa kemudian penting memahami hukum seputar pernikahan. Bukan tidak harus kemudian kita itu pengen nikah baru belajar, tetapi persiapan itu butuh waktu yang cukup lama ya. Persiapan itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, kita masuk ke materi. Jadi kita ngobrolin tentang ganteng doang diajak ketemu orang tua nggak mau ya. Kalau saya mengamati ya, kalau saya mengamati ini temanya terlalu tendensius ya, ganteng doang gitu ya. Seolah-olah yang ganteng doang gitu ya, padahal ada yang nggak ganteng gitu ya. Ayo ini ya, Safran ketawanya. Jadi ganteng itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ganteng itu ujian ya, sabar. Tapi semua laki-laki insya Allah ganteng, khususnya di mata orang tua dan istrinya. Seperti orang lain, wallahu a'lam bishawab. Itu ya kita nggak pernah tahu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kemungkinan. Nah, kalau ada laki-laki ya, gitu ya, ada laki-laki yang ganteng lah saya bilang, yang ganteng ya. Diajak ketemu orang tua nggak mau. Kemungkinan yang pertama adalah dia nggak serius atau dia modus. Ya, jadi dia ngajak ta'aruf atau kemudian dia menjalin hubungan dengan kita. Kalau kemudian dia nggak mau kemudian diajak ketemu dengan orang tua kita, kemungkinan yang pertama dia nggak serius atau dia cuma modus doang. Nah ini yang sering kita temui ya, yang hidup di 2 alam ya, sungai, di perairan dan di darat. Nah, ya buaya namanya. Nah itu di kelompok yang pertama ini ya, yang hidup di 2 alam. Gitu. Ya, ini yang pertama teman-teman sekalian, nggak serius. Kalau kemudian kita nemuin yang spesies yang seperti ini. Kalau kemudian kemungkinan yang kedua adalah dia belum siap. Nah, apa kemudian kategori seseorang itu belum siap untuk diajak ketemu dengan orang tua? Nanti kita coba buka slide-nya. Gitu. Dan bagaimana supaya kemudian dia nggak cuma sekedar ganteng tapi dia mau diajak ketemu dengan orang tua, artinya dia siap. Nah, nanti kita sharing. Itu yang kedua. Yang ketiga, gitu. Yang ketiga, kalau kemudian sudah ganteng tapi nggak mau diajak ketemu dengan orang tua, kemungkinan yang ketiga dia belum dapat SIM. Nah, SIM, surat izin menikah. Dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau belum siap itu faktor dari diri sendiri. Tapi kalau kemudian dia belum dapat izin itu faktor eksternal dari orang tua. Mas Safran ini masuk kemungkinan yang mana? 1, 2, 3. Saya udah siap semuanya, Ustaz. Masya Allah. Baik, Belum ada baik ya. lawan mainnya tapi Ustaz. Oh iya kah? Berarti sudah siap. Hati-hati ya. Iklan Mas Safran ya. Mohon di skip ya. Lewati aja iklannya. Terkadang memang iklan itu cukup mengganggu. Yang barusan belum ada calon iklan ya. Lewati aja. Nah, gitu ya. Nggak usah direview lagi. Kita lanjut teman-teman ya. Kita kupas satu persatu ya. Ini juga kemudian bisa menjadi pengetahuan bagi para akhwat ya. Kenapa kalau seseorang kemudian sudah menjalin hubungan dengan kita, entah dia ta'aruf, entah dia kemudian hanya sekedar menanyakan kita, tetapi ketika kita ajak ke arah yang lebih serius dia masih menolak. Kemungkinannya ada 3 teman-teman sekalian. Baik.
kita mengukur tanda seseorang serius ataukah kemudian modus, setidaknya ya, referensi yang saya coba kumpulkan ada beberapa teman-teman sekalian. Tanda seseorang itu serius, ya, tanda seseorang itu serius menjalin hubungan dengan kita. Di dalam Islam, apa itu ya ta'aruf lah kalau saya bicara itu ya, bukan masuk dalam kategori pacaran, gitu ya. Kalau kemudian seseorang itu memiliki tanda yang serius, nah sudah ganteng dia serius. Tanda-tanda seseorang serius itu yang pertama adalah dia punya rencana waktu atau timeline kapan sih dia target mau nikah. Itu yang pertama. Kalau kemudian dia nggak punya target kapan dia mau nikah, itu yang pertama bisa dipastikan bahwa dia nggak serius menjalin hubungan. Misalnya ada yang ngajak ta'aruf nih, ya, akhwat nih misalnya ya. Ada yang ngajak ta'aruf akhwat nih. Kemudian ternyata ketika tanya kira-kira kamu kapan mau mengakhiri masa khitbah, kemudian kemudian si Ilham menjawab aku belum tahu gitu ya. Posisi sekarang mungkin masih kuliah, nunggu wisuda tapi masih pandemi misalnya gitu ya. Setelah wisuda gimana? Setelah wisuda aku juga masih belum tahu karena masih mau cari kerjaan gitu. Kalau sudah dapat kerjaan gimana? Ya nanti kalau misalnya gaji sudah UMK atau UMR lah ya. Gitu. Kalau sudah UMK atau UMR, nanti coba kita lihat lah, kita sudah bisa nggak nabung untuk buat beli rumah. Karena nggak mungkin kan, kita habis nikah kemudian baringan aja di pinggir jalan, misalnya. Artinya apa? Dia nggak punya target waktu, rencana kapan dia akan menikah. Maka ini dapat dipastikan dia belum serius. Ya, jadi dia cuma ganteng doang, ini nggak serius, dia pengen ngajak nikah nggak serius. Kalau yang sudah seperti ini gimana? Putuskan sampai kemudian dia punya rencana kapan kemudian mau mengakhiri masa ta'aruf. Ta'arufnya diakhiri Ustadz, betul, ta'arufnya diakhiri. Sampai apa? Sampai dia kemudian memutuskan kapan rencana mengakhiri masa ta'arufnya. Nah, itu yang pertama, teman-teman sekalian ya. Cek dia punya rencana atau enggak. Gitu. Kalau kemudian ya nantilah kita lihat lagi gitu. Kasih aja waktu 1 bulan lagi, cukup enggak kira-kira untuk menjalin ta'aruf? Ya cukup kok, tambah waktunya 1 bulan. Tapi 1 bulan lagi masih belum ada kejelasan, maka dipertegas. Ya, maka dipertegas. Nah, sepertinya kita udahan dulu deh. Nanti kalau kamu sudah serius, kamu sudah punya waktu, kita lanjut lagi ta'arufnya. Tetapi tidak janji. Ya, tidak janji. Kalau ternyata aku ada yang mendahului, maka hubungan kita cuma ini. Ya, tetapi kalau ternyata aku masih sendiri, maka kita memang ditakdirkan untuk berdua. Kurang lebih begitu mungkin teman-teman sekalian ya. Tidak usah dibayangkan, masih lama. Lanjut ya. Tanda seseorang serius yang kedua adalah dia punya gambaran rencana menafkahi. Ya, ini laki-laki tadi ya. Dia punya gambaran rencana kira-kira kalau saya nikah tanggal sekian atau bulan sekian, setelah itu istri saya mau nafkahi dari mana? Nah itu, saya mau nafkahi dari mana? Dia punya rencana. Kalau kemudian sampai situ, kemudian dia juga belum punya rencana, nah sepertinya dia hanya pengen menghabiskan masa itu hanya untuk kemudian ya bisa jadi test case ya, laku atau enggak gitu ya. Ada yang mau atau enggak gitu. Sehingga belum memikirkan sampai sedetail menunaikan kewajiban. Gitu. Memenuhi nafkah kan menunaikan kewajiban. Gitu. Dia belum berpikir sampai seserius sana, berarti dia belum benar-benar serius. Ya, belum benar serius. Kalau kondisi begini gimana Ustadz? Gitu. Jangan diputuskan dulu hubungannya, ta'arufnya, itu kasih dia kesempatan untuk apa? Memiliki rencana dan reaksi, aksi, nah, gitu ya. Mulai cari kerjaan kah dan seterusnya kah, gitu ya. Mulai berikhtiar, intinya ada ikhtiar, gitu. Karena laki-laki itu tidak harus memiliki, gitu ya, tidak harus memiliki pekerjaan tetap. Yang penting itu dia tetap bekerja. Nah, intinya sih begitu ya. Gitu. Nggak harus punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Nggak perlu khawatir dengan seseorang yang kemudian, nah, ya gitu, nggak perlu khawatir dengan seseorang yang kemudian tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi khawatirlah dengan seseorang yang tidak mau bekerja.
itu lebih khawatir lagi. Kenapa? Karena bekerja itu kewajiban bagi laki-laki. Yang kedua, teman-teman sekalian, seseorang yang nggak serius kalau kemudian menemukan kondisi begini, checklist. Ya, checklist. Yang ketiga, ya, tanda seseorang serius ataukah tidak dilihat dari dia itu punya gambaran, visi misi, ya, atau punya rencana ataukah tidak terkait dengan pernikahan itu. Yang termasuk punya gambaran itu begini. Ketika kemudian selesai menikah, nanti mau tinggal di mana, ya. Setelah selesai menikah, nanti itu rencana setelah menikah itu mau gimana. Kalau ternyata misalnya istri bekerja itu harus bagaimana. Nanti kalau bekerja jarak jauh, harus LDR-an itu kemudian harus bagaimana dan seterusnya. Ya, ini gambaran pernikahan. Nanti kalau menikah itu mana? Apakah nikahnya di gedung ataukah cuman kemudian ke KUA saja, ataukah cuman kemudian akad doang, juga kemudian mau menggelar hajatan 7 hari 7 malam, itu minimal dia punya gambaran. Kalau dia nggak punya gambaran sama sekali, ini termasuk yang kemudian nggak serius menjalin hubungan. Ya, sama kalau posisi nomor 3 masih beri kesempatan sampai kemudian dia punya gambaran. Yang keempat, teman-teman sekalian, ya, tanda seseorang itu serius ataukah kemudian serius ataukah tidak. Nah, ini dari tantangan ketika diajak bertemu orang tua, gitu ya. Jadi tantangan bertemu dengan orang tua ini sebenarnya tes case saja. Ya, tes case saja apakah kemudian dia benar-benar serius atau tidak. Gitu. Sebenarnya bagi orang yang serius untuk menikah tidak ada alasan untuk dia tidak berani. Kenapa? Karena bertemu dengan orang tua itu sebuah keniscayaan ketika antum pengen nikah. Gitu. Kalau antum pengen nikah tapi nggak ketemu dengan orang tua, gitu ya, sulit dibayangkan sudah rasanya. Gitu ya, sulit dibayangkan. Gitu. Minimal antum pasti akan ketemu walinya kalau bukan orang tuanya. Nah, wali kan tidak harus orang tua ya. Nah, siapa tahu misalnya orang tuanya sudah wafat semua, maka posisinya akan digantikan oleh walinya. Maka minimal kita akan ketemu dengan walinya. Kalau kemudian kita berharap tidak ketemu dengan orang tua atau walinya, ya, atau kemudian kita nggak berani ketemuan sana, berarti dia belum serius. Lawan dari tidak serius berarti dia cuma main-main, dia cuma modus-modusan doang. Dari 4 ini di checklist, wahai para akhwat, ya. Jika keempat hal ini ya ada dan tidak ada kemudian dalam diri seseorang yang hari ini sedang menjalin hubungan dengan kita, ya, maka kita sudah harus bersiap mengambil sikap apa yang kemudian harus kita lakukan. Wah, luar biasa dulu ini ya. Semakin malam semakin ramai sepertinya. Nah, tanda seseorang serius atau modus selanjutnya, ini tanda yang modus yang merah ini ya. Ya, tanda yang modus yang merah ini. Apa yang pertama? Itu dapat dipastikan modus kalau ternyata selama proses kemudian menjalin hubungan dengan kita, ta'arufkah ataukah kemudian masa khitbahkah, selama masa proses itu yang dilakukan hanya mengumbar kemesraan. Kenapa? Karena harusnya laki-laki yang baik itu tahu bahwa mengumbar kemesraan itu hanya dibolehkan dengan seseorang yang sudah halal menjadi miliknya. Nah, gitu. Kalau kemudian dia belum halal menjadi miliknya sudah sayang, ukti sayang misalnya gitu ya, calonku misalnya gitu, dan seterusnya lah, pokoknya yang buat geli-geli itu ya. Nah itu berarti sebenarnya ini bukan laki-laki yang baik kalau menurut saya gitu. Kenapa? Bisa jadi dia memang kemudian bukan laki-laki yang baik. Harusnya kemudian dia tahu bahwa sayang, cinta, ungkapan-ungkapan itu loh ya, hanya kemudian boleh diungkapkan, diucapkan, disematkan pada orang yang kemudian sudah halal menjadi milik kita. Bukan kemudian misalnya wanita ajnabi, wanita yang kemudian tidak ada hubungan dengan kita. Gitu. Kalau kemudian sudah kondisi seperti itu, wah itu bisa dipastikan itu modus, hati-hati. Ya, keseriusannya perlu dipertanyakan lagi. Terutama keseriusan untuk kemudian menjadi lebih baik dan memiliki akhlak yang baik. Gitu ya. Yang ke B ya. Tanda seseorang itu modus adalah banyak mengumbar janji. Ya, aku janji mau nikahin kamu, tenang aja. Nanti aku janji pokoknya pasti ke rumah orang tuamu. Gitu ya.
nanti 30 Februari aku pasti ngelamar kamu. Nah, gitu ya. Aku cari kalender 30 Februari juga nggak dapat misalnya gitu ya. Pokoknya aku janji enggak ada ya, enggak ada tanggal 30 Februari gitu. Jadi jangan terlena. Wah, bulan depan ya 30 Februari. Pokoknya aku tunggu, enggak ada teman-teman sekalian ya. Itu dapat dipastikan yang menyampaikan begitu itu buaya ya. Gitu. Mengumbar janji. Pokoknya aku janji pokoknya enggak akan ninggalin kamu dan seterusnya. Kenapa? Teman-teman sekalian, kalau seseorang itu memahami, kalau dia itu serius, sebenarnya janji yang sesungguhnya itu adalah janji ketika kita menjabat tangan wali dari orang yang kita cintai. Itu janji yang sesungguhnya. Janji-janji di luar itu, janji-janji sebelum itu adalah janji-janji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Aku janji nikahin kamu, aku janji kemudian mau ngelamar kamu, aku janji kemudian dan lain sebagainya, gitu ya. Ini saya dapat pastikan ini cuma modus doang. Ya, kalau kemudian mau janji, maka berjanjilah, gitu ya, di depan Pak Penghulu. Wah, gitu ya, di depan Pak Penghulu. Maka itu adalah janji yang tidak hanya diikat oleh lisan, tetapi Allah dan Rasulnya itu menjadi saksi pada saat itu. Wah, gitu ya, kita sudah bersumpah untuk kemudian mengungkapkan apa yang sudah kita sebutkan. Gitu ya. Jadi kalau banyak-banyak janji, wah ini harus berhati-hati. Gitu, sudah mulai harus hati-hati. Nah yang terakhir teman-teman sekalian, tanda seseorang serius atau modus, atau bahkan bisa jadi tanda seseorang itu modus adalah selalu menghindar. Kalau ditanya apa, kapan mau ke rumah, kapan kemudian kita putuskan, kapan mengatur jadwal, dan seterusnya, selalu menghindar. Nanti dululah, kita kan masih muda. Nanti dululah, usia kita kan masih 23. Nanti dululah, kita sambil nunggu, sambil persiapan. Aku juga hari ini masih kerja, nyari uang buat kamu. Pokoknya setiap ditanya tentang hubungan yang lebih serius, ini selalu menghindar, ya. Ditanya untuk kemudian diminta untuk ta'aruf, selalu menghindar, maka ini dapat dipastikan hubungan kita dekat dengan dia itu cuma belaka. Insya Allah. Nah itu yang kemudian saya pahami teman-teman sekalian ya. Bisa jadi referensi di checklist. Kira-kira pernah menemukan kondisi yang seperti ini atau tidak. Jika memang menemukan, harus segera dicarikan solusi. Next, kita lanjut teman-teman. Kalau lebih cepat lebih baik. Kita belum masuk di intinya ini kan gitu kan. Intinya adalah ini yang pertama tadi ya. Ini saya tambahkan. Yang kedua adalah kalau seseorang itu ganteng doang tapi nggak mau diajak ketemu orang tua, kemungkinan yang kedua teman-teman sekalian, dia belum siap untuk nikah. Ya, belum siap untuk nikah. Yang termasuk kategori siap itu apa sih Ustadz? Misalnya gitu, siap ya. Kalau dalam ayat tadi itu disebut siap itu ba'ah. Ya, penjelasannya siap itu ba'ah. Ba'ah itu apa? Ba'ah itu mampu. Mampu dalam hal apa? Beberapa ulama menjelaskan mampu dalam hal yang pertama adalah mampu dalam hal berjima atau berhubungan badan. Oh saya siap Ustadz. Oh tunggu dulu, nggak cuma satu soalnya. Itu kriteria mampunya nggak cuma satu. Lo enaknya doang misalnya gitu ya. Ada mampu yang kedua teman-teman sekalian. Dan yang kedua ini yang kebanyakan menggugurkan para jomblo. Nah, gitu ya. Apa yang menggugurkan para jomblo? Yang membuat dia seolah-olah siap tapi padahal nggak siap. Yang kedua adalah seseorang itu dikatakan mampu atau siap menikah adalah ketika dia sudah mampu menanggung beban pernikahan. Nah, apa itu beban pernikahan? Yang pertama, kalau bagi ikhwan, laki-laki beban pernikahannya adalah memenuhi nafkah. Nafkah istrinya. Nafkah itu apa? Nafkah itu yang pertama berupa sandang pakaian. Ya, gitu ya. Tidak hanya mampu membelikan pakaian, tetapi dia harus mampu menjaga istrinya agar tetap menutup aurat. Itu yang utama. Gitu ya. Karena yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita mampu membelikan pakaian kepada istri kita ataukah tidak, tapi yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala istri kita ini menutup aurat ataukah tidak. Gitu. Ya, maka itu harus dipastikan. Kita bisa nggak ngedukasi pasangan kita nantinya untuk kemudian senantiasa menutup aurat misalnya gitu.
Jangan-jangan kemudian nanti menutup auratnya pas ke kondangan doang, misalnya gitu. Ke tetangga lain sebagainya nggak nutup aurat. Wah, ini celaka 12 nih. Kalau suaminya soleh bisa nyeret suaminya misalnya gitu. Kalau suaminya nggak kuat. Itu yang pertama, nafkah memberikan apa? Sandang, pakaian. Yang kedua teman-teman sekalian, memberikan makanan. Ya, memberikan makanan. Berarti sudah harus siap memikirkan apa kebutuhan pokok sehari-hari. Kebutuhan pokok sehari-hari. Kita bisalah ngukur hari ini. Kita bekerja, kalau laki-laki ya, kita bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan kita hari ini sudah mampu belum sih? Setidaknya harus punya sudah gambaran. Kalau ternyata nanti saya menikah, gitu, saya mampu nggak ya ngasih makan istri saya misalnya. Minimal kita punya gambaran. Oh, saya hari ini kerja, gaji saya misalnya 3 juta. Cukup nggak ya kalau kemudian nanti buat sebulan misalnya. Minimal sudah punya gambaran. Itu nafkah. Ya, itu memikirkan kita mampu atau enggak kemudian menafkahi itu. Yang ketiga, nafkah berupa apa? Nafkah berupa papan, tempat tinggal. Kita mampu nggak menyiapkan tempat tinggal? Tempat tinggal itu tidak harus rumah sendiri. Gitu ya. Tempat tinggal itu bisa ngontrak, tempat tinggal itu bisa PMI, ya, Pondok Mertua Indah. Tempat tinggal itu juga bisa pinjem rumah teman dan sebagainya. Tetapi kita wajib punya gambaran. Gitu. Sebaiknya memang kemudian rumah sendiri. Ya. Kondisi yang kedua, kalau memang belum bisa punya rumah sendiri, minimal ngontrak. Gitu. Kalau memang kemudian harus terpaksa, ya tinggal sama orang tua, it's okay, nggak masalah. Maka setidaknya kita punya gambaran teman-teman sekalian terkait dengan itu, terkait dengan nafkah itu. Gitu. Kita sudah bisa mampu nggak kemudian memenuhi nafkah itu. Kalau kita sudah mampu untuk memenuhi nafkah itu, berarti bagi ikhwan, dia terkategori orang yang sudah siap untuk menikah, mampu. Ya, dicek satu-satu. Gitu ya, wah saya sudah siap nih ngasih beban pernikahan, nafkah dan sebagainya. Oke lah, saya maju. Oke, maju. Itu bagi ikhwan. Bagi akhwat, ya, perempuan, tanda seseorang itu dikatakan siap untuk menikah bagi akhwat apa? Gitu. Konsekuensi dari sebuah pernikahan apa? Gitu. Konsekuensi dari sebuah pernikahan bagi seorang wanita adalah dia pasti akan menjadi ummu warabatul bait. Dia akan pasti menjadi ibu sekaligus pengurus rumah tangga. Gitu. Sudah siap belum? Apa ngalor ngidul misalnya dalam kondisi hamil? Nah, gitu ya, kalau kita ngelihat misalnya perempuan itu ngelihat misalnya kalau ada kakaknya, temannya dan sebagainya lagi hamil muda, nah, gitu ya, itu mabuknya misalnya ya, itu luar biasa, gitu. Nyium bau sedikit muntah dan seterusnya. Nah, sudah siap belum dengan kondisi itu? Nggak sekedar cuman kemudian hamilnya, tapi siap kemudian melahirkannya. Nah, gitu ya, yang menyebut bahwa melahirkan itu sepasannya kayak kemudian dipatahkan tusuk katanya. Sakitnya, siap nggak kemudian dengan kondisi itu? Tidak kita mengasuh. Gitu. Siap nggak kita ngasuh? Kalau menjaga adik kita aja, kita belum bisa. Gitu ya. Kalau jaga adik kita aja, misalnya akhwat nih ya, jaga adik kita aja, kita itu belum mampu, belum siap, belum bisa. Gitu. Bagaimana mungkin ketika kemudian nanti kita siap untuk menjaga anak kita. Nah, lihat diukur dari itu persiapannya. Ya, menjadi ibu. Ya, jadi mengandungnya, melahirkannya dan mengasuhnya. Itu adalah realitas yang pasti akan kita temui pasca pernikahan. Kalau kita siap dengan kondisi itu, berarti kita siap. Ya, tidak hanya menjadi ibu, tetapi menjadi warabatul bait, pengatur rumah tangga, mengurus rumah tangga. Gitu ya. Kalau ngurus diri sendiri aja kita masih repot, gitu ya. Kalau dengan kesendirian kita saja kamar nggak terurus, misalnya gitu ya, gitu, kamar nggak keurus, ya, cucian baju misalnya numpuk dan seterusnya. Coba bayangkan ketika kita punya suami, tambah punya anak, kira-kira kita mampu nggak ngurus itu? Gitu ya. Kalau masih sendiri saja kita belum bisa memenuhi kebutuhan kita akan makanan, nggak sempat masak, kemudian saking sibuknya, pertanyaannya adalah
Bagaimana jika kemudian kita sudah punya tanggungan yang lain, suami atau anak misalnya. Mampu nggak kemudian kita memenuhi pengurusan rumah tangga itu? Jika kita ikut orang tua kita saja, ya, ngelihat piring kotor, hati kita nggak tergerak untuk nyuci, nah, gitu ya. Kira-kira nanti kalau punya rumah sendiri, gimana kabar kemudian dapur kita? Itu yang kemudian sudah harus dipikirkan oleh para akhwat. Ya, kalau kita sudah siap, berarti kita sudah kemudian harus memikirkan, wah nanti kalau saya harus menjadi ibu gimana? Bahkan sampai dengan realitas kondisi sekarang. Ustadz, saya sudah siap menikah, tetapi saya masih kuliah. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang. Gimana kalau kemudian tiba-tiba hamil, sementara belum lulus, siap nggak dengan kondisi dan realitas itu? Gitu. Bukan berarti saya nakut-nakutin ya, gitu. Enggak, bukan nakut-nakutin, tapi saya lebih kepada antum siap-siap, gitu. Antum siap-siap. Oh siap Ustadz, nggak masalah kemudian saya dengan kondisi itu. Oh it's okay. Luar biasa. Nggak sedikit memang orang yang kemudian sudah punya keturunan, baru kemudian dia selesaikan kuliah. Nggak sedikit, banyak. Artinya apa? Bisa dilalui. Walaupun sulit, iya, walaupun sulit tetap kemudian bisa dilalui. Gitu ya. Bukan berarti kemudian sudah lulus kemudian menikah itu menjadi lebih ringan, tidak juga. Dua-duanya memiliki sisi berat masing-masing. Itu artinya kita itu paham konsekuensi. Setiap pilihan kita itu memahami konsekuensi apa yang akan terjadi dan kita siap dengan kondisi itu. Maka di sana kemudian kita terkategori siap. Gitu ya. Jadi cek, kalau sudah ganteng tapi nggak berani diajak ketemu orang tua, bisa jadi dia belum siap. Kalau dia belum siap, maka minta dia untuk segera mempersiapkan. Ya, gitu ya. Baik, lanjut. Nah, yang ketiga, kalau seseorang kemudian belum siap untuk ketemu dengan orang tua, yang ketiga ini, apa dia belum diizinkan oleh orang tuanya untuk apa? Menikah. Gitu. Jadi status hubungannya sekarang apa? Ya bisa jadi dia baru menjalin hubungan, misalnya dia memulai proses ta'aruf dulu, kemudian dia mencoba menghitbah seseorang dulu, baru setelah kemudian di ACC, baru dia izin orang tuanya. Gitu. Banyak itu biasanya kasusnya. Ya, ta'aruf dulu, kemudian setelah ta'aruf, dia khitbah tuh akhwatnya. Setelah dihitbah, akhwatnya mau, baru kemudian dia tanya orang tuanya. Gitu. Mah, aku pengen nikah. Ternyata orang tuanya nggak setuju. Akhirnya apa? Karena sudah terlanjur kemudian nikah, ya sama akhwatnya diajak nih untuk ketemu orang tuanya. Nggak berani akhirnya. Ini salah satu penyebabnya. Dia belum dapat surat izin menikah dari orang tuanya. Dia belum dapat surat izin menikah dari orang tuanya. Gitu ya. Maka kalau kondisinya begini, apa yang kemudian harus dilakukan teman-teman sekalian? Ya kalau belum dapat izin, ya harus minta izin. Kan begitu ya, harus minta izin. Bagaimana kemudian supaya kita bisa diizinkan untuk menikah? Nah, ini ya, bagi laki-laki, perempuan, ini tips trik meminta izin kepada orang tua agar kemudian kita diizinkan menikah oleh orang tua. Gitu ya, kita diizinkan menikah oleh orang tua. Tipsnya apa? Yang pertama, teman-teman harus membuktikan kalau teman-teman itu sudah siap menikah. Siap tadi yang di belakang sebelumnya ya, slide sebelumnya. Gitu. Kalau pembuktiannya itu nggak sekedar kemudian dalam tataran kata-kata, tetapi juga pembuktiannya itu pada tataran tindakan. Ikhwan misalnya, teman-teman harus membuktikan kalau kemudian teman-teman ini siap memberikan nafkah bagi keluarga. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kerja keras. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tidak meminta lagi uang jajan tua. Itu pembuktian. Gitu. Mah, mulai hari ini stop, nggak usah ngasih aku uang dan lain sebagainya. Aku nyari sendiri. Ya, itu pembuktian. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih kuliah gitu ya, Mas stop, mulai hari ini aku mau bayar SPP ku sendiri. Gitu ya. Aku kerja, aku bayar SPP ku sendiri sebagainya. Itu bagi orang tua itu pembuktian. Antum itu memang kemudian memiliki iktikat kuat untuk siap menafkahi anak orang.
Kalau hari ini misalnya kerja belum punya, masih kuliah, kemudian uang kuliah dari orang tua, gitu ya, kebutuhan hari-hari dari orang tua, antum ujuk-ujuk kemudian datang orang tua, mah besok aku nikah. Wah, itu langsung to the point, itu enggak. Selesaikan dulu kuliahmu. Itu bahasa kasar sebenarnya begitu. Sebenarnya kalau kemudian kita bisa menunjukkan bahwa kita itu siap di hadapan, bisa jadi jawabannya beda. Gitu ya. Gitu. Jadi agar dapat surat izin menikah, yang pertama siap. Kalau laki-laki siapnya apa tadi? Nah, itu. Nah, kalau siap memberi nafkah, minimal apa? Minimal untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Ya, gitu. Yang kedua, yang masih poin pertama, buktikan kalau kamu siap. Bagi akhwat, ya buktikan kalau kita siap memang mengurus rumah tangga. Artinya apa? Cara pembuktian kepada orang tua, handle semua pekerjaan di rumah. Gitu. Mulai hari ini mama nggak usah cuci piring, mulai hari ini mama nggak usah nyapu, ngepel, dan seterusnya, cucian baju, pokoknya aku yang mulai cucian baju mulai hari ini. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau ada adik, pokoknya adik aku yang ngurusin. Nah, gitu ya. Masak, aku yang masak. Itu apa? Pembuktian. Bahwa apa? Bahwa kita sudah bersiap dan mampu untuk mengurus rumah tangga. Gitu ya, mengurus rumah tangga. Kalau sudah ada pembuktian yang seperti itu, insya Allah. Gitu. Kalau yang awalnya mungkin tidak diizinkan, ya hanya tunggu waktu saja. Lama-lama pasti orang tua mikir, oh anak ini memang serius sepertinya untuk nikah. Buktinya apa? Buktinya dia sudah kerja keras, dia kerja mati-matian untuk kemudian memenuhi nafkah. Oh buktinya ini dia sudah mulai kemudian mengurusi rumah sendiri, gitu ya, tanpa kemudian lagi bantuan orang tua. Itu yang pertama, agar kemudian diizinkan untuk menikah, gitu. Karena tidak sedikit yang sudah mengkhitbah, ya, tidak sedikit yang sudah ta'aruf, ketika kemudian setujui diajak ketemu orang tua, dia nggak siap. Kenapa? Karena ternyata belum dapat izin dari orang tuanya. Banyak. Maka supaya dapat izin, poin yang pertama buktikan kalau memang antum siap untuk menikah. Yang kedua, teman-teman sekalian, komunikasi kepada siapa? Kepada orang tua. Komunikasi ini faktornya banyak. Yang pertama, agar kemudian kita dapat diizinkan nikah oleh orang tua kita, komunikasinya harus intens dan harusnya jauh-jauh hari. Kalau kita pengen nikah tahun depan, harusnya mulai tahun ini kita sudah mulai sounding bahasanya itu. Ya. Sudah mulai sounding, mah tahun depan aku nikah ya. Mungkin hari ini itu hanya menjadi candaan, tapi 6 bulan ke depan itu mulai dipikirkan bagi orang tua. Gitu ya. Mah 6 bulan lagi aku mau nikah. Mungkin itu waktu yang sangat singkat. Mungkin itu waktu sudah yang sangat singkat. Makanya saya bilang, ngobrolin tentang nikah itu nggak harus kemudian 6 bulan lagi kita mau nikah. Nggak harus lagi kemudian hari ini kita sudah ngebet nikah. Harusnya sebelum kita pengen nikah pun kita sudah harus ngobrolin tentang nikah. Gitu. Bahkan kalau kita sudah punya target misalnya tahun depan, kita maka sudah harus setar ngobrolin ke orang tua hari ini. Gitu. Kenapa? Karena pasti ucapan yang pertama kali muncul di telinga orang tua kita ketika kita minta nikah, itu pasti kita sedang main-main. Aku anak ini, bercanda dan seterusnya. Gitu. Kita kan tidak pengen besok mau nikah kemudian hari ini mengucapkan itu. Nah, gitu ya. Maka komunikasi, yang pertama komunikasinya harus intens teman-teman sekalian kepada orang tua terkait dengan rencana itu, walaupun apa? Walaupun belum punya calonnya. Nah, gitu. Saya pribadi dulu seperti itu. Ya, jadi masih kuliah, pulang ke kampung, gitu ya. Kemudian nyandung, bilang, nanti tahun depan rencana mau nikah. Orang tua tanya dengan siapa? Nah, itu dia. Belum ketemu orangnya. Nanti tak dicarikan dulu. Nah, itu. Orang tua sekarang aneh ini ya. Ini aneh, anak mau nikah tapi nggak tahu dengan siapa. Di mana-mana orang itu kan ada pacarnya baru kemudian ngomong mau nikah. Tetapi ya begitulah kemudian Islam mengajarkan kita. Gitu. Walaupun belum punya calon, siapkan mulai dari sekarang. Ya, komunikasi yang pertama intens dan kemudian kalau bisa jauh-jauh hari, teman-teman sekalian ya, gitu, jauh-jauh hari. Yang kedua, ya, santun dalam berkomunikasi pada orang tua itu. Ya, santun dalam komunikasi. Artinya apa? Ya, orang tua itu kita nggak minta sekalipun, nggak minta pengen nikah sekalipun, kita tetap kemudian diminta untuk santun, apalagi kita pengen nikah. Artinya apa? Yang ngobrolnya yang enak lah. Jangan sampai kemudian ngobrolnya, Mak,
Pokoknya tahun depan aku nikah. Gitu. Mau direstui ataukah enggak, tahun depan aku nikah. Nikah, nikah, nikah. Kalau enggak nikah, aku kabur dari rumah. Kalau enggak nikah, gitu. Mama pokoknya jangan anggap aku sebagai anak lagi. Wah, itu enggak santun sudah. Enggak santun sama sekali sudah. Itu teman-teman tetap santun ngobrolnya ke orang tua, gitu ya. Mak, tahun depan rencana mau nikah. Mak, tahun depan Andri rencana mau nikah. Dengan siapa? Belum tahu ya, Mak. Nyebar proposal belum ada yang menyetujui misalnya, gitu ya, Mas Andri ya. Gitu. Kok nyebar proposal nih? Masa apa kerja? Ya enggak, Mak. Gitu ya. Harus nyebar proposal. Ya enggak masalah lah kemudian walaupun belum setuju. Tapi ikhtiar kepada orang tua itu perlu dilakukan. Ya, siap, gitu ya. Karena nggak harus punya mobil untuk kemudian mendapatkan SIM kan gitu ya. Nggak harus nunggu punya mobil baru ngurus SIM gitu. Siapa tahu dalam kondisi tertentu kita bisa dipinjemin teman mobil, maka kita punya SIM. Nah, itu persiapan teman-teman sekalian ya. Nggak harus punya calon untuk kemudian mendapat persetujuan menikah. Maka lebih baik kita dapat persetujuan menikah dulu, masalah calonnya siapa tinggal dicarikan aja. Yang akan menjadi repot adalah ada calonnya, nggak dapat izin, itu tambah repot 12 kali teman-teman sekalian. Gitu ya. Cari izin dulu ya, gitu teman-teman yang belum punya calon, pastikan dapat izin dulu dari orang tua, gitu ya. Kalaupun belum diizinkan, nggak apa-apa. Gitu. Memang komunikasi terkait dengan ini butuh proses, gitu ya. Butuh proses. Gitu. Gitu. Komunikasi terus intens ya. Yang kedua tadi santun komunikasi, yang ketiga pilih cara komunikasi yang terbaik. Orang tua kita ini kira-kira cara komunikasi yang terbaiknya seperti apa sih? Kalau kita tidak mampu berkomunikasi, menyampaikan maksud kita pengen nikah, maka ada bahasa itu pinjem mulut orang lain. Pinjem mulut orang lain itu gimana maksudnya? Cari orang yang kemudian didengarkan oleh orang tua kita. Kalau kita punya kakak, yang kakak ini didengarkan banget sama orang tua kita pinjem mulutnya kakak. Kak, tolong dong kasih tahu mama aku tahun depan mau nikah supaya siap-siap. Kalau nggak punya kakak, adik, siapa misalnya? Oh, Pak D, Bude misalnya gitu. Pinjem, Bude, pengen nikah ya, tapi mama masih belum misalnya gitu. Tolong dong sampaikan itu. Bahasanya apa? Pinjem mulut. Pinjem mulut orang yang kemudian didengerin oleh orang tua kita. Karena bisa jadi kalau kita yang ngomong, orang tua kita nganggapnya kita bercanda. Gitu. Tetapi kalau ada orang yang kemudian sering didengerin oleh orang tua kita ketika dia ngomong, gitu, maka dia akan anggap itu sesuatu yang serius. Bisa jadi dia menyampaikannya tidak secara langsung. Gitu. Jadi, oh, Dek atau you itu loh anakmu sepertinya sudah siap nikah. Maka akan ada konektivitas. Masa sih pantesan kok kemarin dia minta dinikahkan? Oh kan gitu ya. Padahal mungkin bisa jadi dia nggak tahu. Padahal kita sudah ngomong ke bude kita untuk apa menyampaikan maksud kita pengen nikah. Itu komunikasi yang ketiga, silakan dipraktekkan apa minjem mulut orang yang didengar oleh orang tua kita agar kita dapat persetujuan itu. Yang keempat, komunikasinya adalah dengan cara kita menguasai simpul komunikasi. Menguasai simpul komunikasi. Yang dimaksud simpul komunikasi itu terkadang orang tua kita itu memutuskan sesuatu minta pertimbangan orang lain. Nah, di keluarga kita, itu simpul komunikasi Pak yang biasa memutuskan sesuatu itu. Gitu. Bapak kah, ibu kah, atau bapak, ibu ini biasanya minta pendapat orang lain. Maka kita harus menguasai simpul komunikasi itu. Kalau bapak kita, maka kita harus pegang bapak kita. Supaya apa? Ketika kemudian kita izin kepada ibu kita, bapak kita, oh iya, aku izinkan. Kalau kemudian itu bude kita, om kita, maka kita pegang om kita itu. Gitu ya, baik-baiklah sama dia dan seterusnya gitu. Supaya apa? Supaya dia mendukung kita. Yang keempat, itu sudah ya. 4 poin komunikasi itu ditambah tadi buktikan kalau kita siap. Ini tips agar teman-teman sekalian mendapat izin dari orang tua untuk menikah. Kapan menikahnya? Ya, disesuaikan aja targetnya. Gitu ya. Kalau bisa memang tidak mendadak. Karena menikah itu tidak hanya butuh persiapan. Ya. Maksud saya persiapannya itu banyak. Gitu. Nikah itu nggak segampang yang kita pikirkan. Kalau kita kan terkadang memikirkan, kita sudahlah nikah cuma di KUA aja cukup. Itu persepsi kita. Tapi orang tua kita kadang nggak mau.
gitu kan, wah nikahnya harus rame-rame, banyak tetangga yang harus diundang, teman dan lain sebagainya. Kalau banyak yang harus diundang ini maka acaranya harus besar, kalau acaranya besar ini butuh dana banyak. Itu yang kadang dipikirkan orang tua. Maka kalau orang tua sudah mikir begitu, kalau mendadak, ujung-ujungnya orang tua nggak akan mengizinkan. Kamu nggak boleh bulan tahun ini, kamu tahun depan aja. Sebenarnya kalau orang tua mengatakan gitu bukan berarti orang tua melihat kita belum siap nikah. Tapi sebenarnya yang belum siap menikahkan itu orang tua. Kenapa? Karena faktor tadi, pertimbangan apa? Pertimbangan finansial. Gitu. Maka sebaiknya memang orang tua itu diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan acara itu. Kenapa? Karena sejatinya pernikahan kita itu bukan hanya kebahagiaan kita, tetapi yang lebih bahagia daripada itu adalah orang tua kita. Gitu ya. Kalau kita bahagia di atas pelaminan, sebenarnya yang lebih bahagia adalah orang tua kita. Gitu. Makanya coba cek, yang banyak undangan tuh siapa sih kalau kemudian seseorang nikah? Kita loh, paling teman-teman kita. Coba kalau orang tua kita sudah jamaah yasinannya diundang, tetangganya diundang, teman lamanya diundang, gitu ya. Sampai Pak RT ya, Pak Lurah, Pak Camat yang tidak kenal aja itu turut mengundang tuh biasanya itu banyak. Saking apa? Saking bahagianya teman-teman sekalian, gitu ya. Maka kita juga harus tetap mengakomodir, gitu. Dengan cara apa? Menyampaikan jauh-jauh hari, gitu. Belum ada jodohnya Ustadz, nggak apa-apa, sampaikan aja. Semoga dengan menyampaikan itu orang tua connect, loh, kamu mau nikah ya? Kebetulan ini temennya mama ada anaknya yang solihah juga mau nikah. Kamu sama itu aja. Ya. Kalau ternyata kemudian secara kriteria nggak jauh dari apa yang kita inginkan, kenapa enggak? Kan begitu aja. Artinya apa? Jodoh memang perlu dikomunikasikan agar apa? Agar kemudian terlaksananya itu menjadi lebih mudah. Baik. Nah ini, kalau tadi minta izin ke orang tua kita. Kalau sekarang ini yang paling berat. Kalau ternyata kemudian siap. Gitu. Saya siap Ustadz. Gitu ya. Kalau tadi itu mungkin orang lain yang ganteng nggak berani diajak ketemu calon mertua. Gitu ya. Kalau saya siap. Tetapi yang nggak siap bagi saya adalah kalau kemudian ditolak calon mertua. Ini nggak siap. Saya nggak siap kalau dengan kondisi begini Ustadz. Bagaimana caranya kemudian agar teman-teman sekalian ini apa ya? Bukan juga pasti tidak tertolak. Wah, kalau sudah pasti tidak tertolak itu mendahului Allah. Ya. Ranah kita cuma ikhtiar teman-teman sekalian. Dan yang saya sampaikan di sini ini cuma ikhtiar doang gitu ya. Masalah kemudian diterima ataukah tidak, wah itu faktor kesekian. Faktor kesekian. Tapi yang wajib dulu yang kemudian harus kita lakukan apa itu ikhtiar. Yang pertama apa? Agar kemudian calon mertua menerima lamaran kita atau khidbahan kita lah minimal ya. Kalau meyakinkan anaknya mungkin kita bisa, tapi terkadang meyakinkan orang tua itu lebih sulit daripada meyakinkan anaknya. Kenapa? Kalau anaknya sudah terlanjur cinta, apa saja akan diberikan. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak memikirkan cinta lagi orang tua itu. Yang difikirkan itu gimana anaknya makan, gimana anaknya nanti tinggal setelah nikah itu. Kalau kita kan terkadang makannya mau apa, kemudian nanti tinggal di mana, itu kan mikirnya belakangan. Yang penting cinta duluan, kan gitu ya. Kebalian. Gitu. Terkadang tadi itu kebalian apa yang dipikirkan orang tua dengan anak. Yang pertama teman-teman niat. Karena innamal a'malu binniat, seseorang itu mendapatkan sesuatu berdasarkan niatnya. Gitu. Maka pastikan ketika kita pengen melamar itu niatkan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu nikah, nggak cuma pengen kemudian dapat kebahagiaan bagi kita. Kalau kita nikah itu nambah saudara. Kalau kita nikah itu nambah kemudian keluarga. Kalau kita nikah itu akan banyak kebaikan yang kemudian kita dapatkan. Kalau kita nikah itu kemudian nanti akan menjauhkan kita dari berbagai maksiat-maksiat yang ada. Maka insya Allah kalau niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kecil bagi Allah untuk mengijabah setiap doa dari hambanya. Ya, gitu. Tapi kalau niatnya cuma pengen kemudian happy-happy saja, senang-senang saja, bisa jadi sama Allah ditunda. Ya, sama Allah ditunda. Tapi kalau niat kita tadi, salah satunya adalah untuk menghindari kemaksiatan, insya Allah itu mudah bagi Allah untuk dikabulkan. Yang kedua teman-teman sekalian, zikir pada saat datang ke orang tua. Ya. Khitbah itu kan definisinya kan sebenarnya menanyakan ke siapa. Khitbah bisa langsung ke akhwatnya, bisa juga kemudian
kepada orang tuanya. Tapi yang afdol memang kepada orang tuanya. Gitu ya. Apa? Zikir, memperbanyak zikir. Istighfar terutama. Ya, karena istighfar itu menghapus dosa. Sementara dosa itu menutup jalan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Semakin banyak dosa kita, bisa jadi permasalahan kita itu muncul karena dosa itu. Semoga dengan istighfar kita, ya dosa kita menjadi habis, solusi atas setiap permasalahan-permasalahan kita itu datang itu sambil istighfar. Sambil istighfar. Pak, astagfirullahaladzim. Masya Allah, Pak, saya ini pengen menghibah anak Bapak yang Masya Allah, yang saya lihat kondisinya, ini sudah cocok dengan kondisi saya. Gitu ya, sambil zikir dan seterusnya. Gitu. Ya, kalau ternyata kemudian orang tuanya bilang, mohon maaf nak. Gitu. Tambah kuat, tambah kencengi zikirnya. Masya Allah, Pak, subhanallah. Itu astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Zikirnya dikencengi. Wah, ini anak ini kelihatannya stres nih. Gitu. Ngelamar kok zikir terus ya. Jadi kondisinya begitu. Tapi zikir teman-teman gitu. Zikir itu membuat kita semakin tenang gitu ya. Kalau kemudian kita tenang, kita bersama dengan Allah. Gitu. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, segalanya mudah. Yang ketiga doa, jangan lupa ya, calon mertua kita itu manusia. Manusia itu punya hati dan yang menggenggam hatinya itu Allah. Dan Allah mudah untuk apa? Membalikkan. Bisa jadi ketika anaknya nyampaikan, Pak, ada seseorang yang pengen datang ngelamar aku. Orangnya kayak apa? Begini. Gak usah. Pasti Bapak tolak. Tetapi bisa jadi dalam waktu 1 malam saja, ya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala balikkan hatinya. Maka jangan berhenti berdoa. Apalagi bagi teman-teman sekalian yang memang sudah sangat pengen sekali untuk kemudian mendesak doa. Pelajari terkait kemudian doa. Lihat contoh bagaimana Rasulullah ketika kemudian berdoa ketika di perang Badar. Apa yang dilakukan Rasulullah gitu ya. Doanya itu diangkat yang lebih tinggi. Sampai kemudian dalam satu hadis itu disampaikan sampai kemudian ketiak Rasulullah itu terlihat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan doanya Rasulullah itu sangat serius. Sampai kemudian doa Rasulullah saking seriusnya itu, ya Allah, jika engkau tidak memenangkan kami hari ini, maka niscaya tidak akan ada yang bisa menyembahmu. Aku dengan dia hari ini, gitu ya, maka niscaya, apa niscaya itu terus? Ya Allah, jika ternyata engkau tidak menjodohkan aku dengan dia hari ini, tolong dicek lagi ya Allah. Mungkin ada yang salah. Yang serius doanya maksudnya, gitu ya. Gitu. Kayaknya kan ada salah satu di status saya itu saya sebutkan. Kalau kita itu belum serius, misalnya menyebut nama seseorang dalam tahajud kita. Status yang lain saya itu, kalau kita itu punya keinginan teman-teman sekalian, keinginan kita itu belum kemudian terucap dalam doa di tahajud kita, berarti kita itu belum serius dengan keinginan itu. Gitu. Sama kalau kita itu pengen serius nikah, pengen serius dapetin seseorang, kalau keinginan kita itu belum kemudian terucap dalam susunan deretan doa kita di sepertiga malam kita, berarti kita belum benar-benar pengen hal itu. Gitu. Jadi pastikan apa yang kita inginkan itu, kalau memang kemudian ada namanya, kan nggak apa-apa ya, nggak masalah, boleh gitu ya, menyebut nama seseorang kemudian dalam doa. Asal bukan menyebut nama seseorang dalam mantra, itu aja. Kalau sudah berhubungan dengan mantra berarti antum main dukun itu sudah ya. Gitu. Sudah nggak usah main dukun, ke Allah aja. Ke Allah aja. Karena Allah yang punya dia. Gitu ya. Dukun juga bukan yang punya dia. Allah yang punya dia. Allah berhak memberikan kepada siapa. Itu aja. Kita mintanya ke Allah. Kalau kita sepertiga malam berarti serius menginginkan dia. Gitu. Maka apa? Doa. Kuatin, kencengin agar kemudian diterima. Yang keempat apa? Pastikan antum adalah jawaban atas doa calon. Gimana Ustadz kita tahu bahwa calon mertua kita itu pengen doanya yang seperti apa? Semua tua itu calon menantu yang baik, yang mandiri, misalnya gitu ya, punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, nah gitu. Maka agar antum tidak tertolak, gitu, agar antum tidak tertolak, pastikan antum menjadi jawaban dia.
Gitu. Pak, insya Allah saya soleh. Gitu ya. Walaupun saya belum hafal 30 juz, tapi insya Allah saya juz 30 sudah hafal. Gitu ya. Dibalik aja, dikit aja. Saya gitu ya. Walaupun saya belum bisa menjadi imam Masjidil Haram, gitu, tetapi saya sudah bisa, insya Allah bisa mengimami anak Bapak. Gitu. Luar biasa. Gitu. Walaupun saya belum bisa mengajak anak Bapak ke bulan, tapi setidaknya saya bisa ngajak anak Bapak bulan madu. Insya Allah. Gitu ya. Jadi apa? Jadilah jawaban atas doa-doa calon mertua kita. Kalau kita itu sudah jadi jawaban atas doa-doa calon mertua kita, wah insya Allah itu sudah tidak tertolak. Kecuali Allah yang maha berkehendak yang kemudian memutuskan lain perkara lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu. Jadi artinya apa? Kalau kemudian pasangan kita itu pengen pasangan yang soleh, agar kita nggak tertolak, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita jadi orang yang soleh. Kalau kemudian calon kita itu menginginkan kemudian dia menginginkan pasangan yang baik akhlaknya, berarti agar tidak tertolak, berarti kita memang harus memiliki akhlak yang baik. Gitu ya, memiliki akhlak yang baik. Gitu. Jadi kehadiran kita itu memang jawaban atas doa-doa yang dia hari ini panjatkan. Pertanyaan kita kan, kalau doanya itu dikabulkan, orang senang atau enggak? Senang banget kan? Senang banget. Selama ini. Senang nggak? Senang banget. Ya. Suruh nolak, nggak mau nolak. Hari ini bisa jadi ya, antum menghitbah zuhur, nanti setelah asar, nanti antum dinikahkan di masjid. Wah. Tetapi itu cuma ada di film ayat-ayat cinta. Ya, di dunia nyata nggak ada. Ya, jarang, maksudnya jarang. Kalaupun ada 1-2. Jadi antum nggak usah terlalu ngarep, misalnya gitu ya. Terlalu ekstrim. Yang kelima teman-teman sekalian, agar kemudian melamar, ya, tidak ditolak oleh calon mertua. Yang kelima adalah ketika melamar, ketika mendatangi orang tua si wanita, si akhwat, jangan datang sendirian. Bisa datang sendirian boleh, gitu ya. Tetapi kemungkinan kuat untuk tidak tertolak itu adalah ketika antum datang dengan siapa? Dengan orang yang menurut orang tua antum, orang yang datang bersama antum itu adalah orang yang kedudukannya agak lebih tinggi. Siapa dia? Ustadz, misalnya gitu ya. Saya di Samarinda ini, orang tua antum kenal, sini pengen ngelamar, saya bawa ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Padahal cuma kenal doang misalnya gitu ya. Kenal kemudian ketemu, wah diajak, Ustadz saya mohon bantuan ini Ustadz. Saya pengen melamar seseorang ini. Tapi bapaknya sulit, mungkin dengan bantuan Ustadz saya bisa kemudian diterima. Saya gitu ya. Gitu. Bawa siapa kira-kira memang kemudian, wah orang ini memang dihormati. Ya, jangan bawa saya. Itu kalau antum bawa saya nanti saya yang diterima malahan gitu ya. Bukan antum kebalik bahaya malahan ya gitu ya. Bahaya. Bahwa orang yang kemudian menurut orang calon mertua antum, wah ini orang ini hormati gitu ya. Dihormati. Jadi kalau dia ngomong itu orang tua antum nggih. Pak, ini saya bawa teman ini maksud hati ingin melamar anak Bapak. Kalau orangnya ini adalah orang yang dihormati, disegani gitu ya. Entah dia disegani dari sisi agamanya, entah dia disegani dari sisi wibawanya atau apanya gitu. Maka orang mertua kita juga pun akan segan. Apalagi tadi teman-teman sekalian, yang kita ajak datang ini adalah misalnya guru kita memiliki ilmu sangat luar biasa. Gitu ya. Oh, ini sudah tertolaknya sulit ini. Saya ustadz kita itu baru datang. Jadi ngomongnya aja hampir setiap kata itu adalah petikan ayat Al-Quran. Wah, ini membuat calon mertua ini terkesima gitu. Bapak, gitu ya, seperti yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis bahwa pemuda yang sudah siap menikah itu diperintahkan untuk menikah agar mereka menundukkan pandangan. Maka saya datang hari ini hadis riwayat Bukhari Muslim, Pak. Maka saya datang hari ini bermaksud agar kemudian putri Bapak ini gitu ya, terhindar dari zina yang seperti itu. Ini satu sudah pukulan telak ini bagi orang tua. Masya Allah. Bapak, gitu ya. Kenapa kami memilih anak Bapak? Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara, Pak.
Yang pertama adalah karena hartanya. Yang kedua adalah karena keturunannya. Yang ketiga adalah karena kecantikannya. Dan yang keempat karena agamanya. Dan kami melihat Pak, keempat-empatnya ini ada di anak Bapak. Wah, langsung kelepek-kelepek lagi nih calon mertuanya ini kan, gitu kan. Luar biasa ini, gitu ya. Ya, bertele-tele kami to the point, Pak. Seperti apa yang Allah sampaikan dalam surah An-Nur ayat 32. Apa itu bunyinya? Dan nikahkanlah sendirian di antara kamu. Saya melihat Pak Yan, saya gitu ya. Sendiri Pak, lama misalnya. Maka untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala ini Pak, saya menjaminkan diri saya. Wah, Masya Allah, startnya begitu itu. Hanya Allah bisa jadi yang kemudian berhak memutuskan. Itu sudah setiap perkataannya dalil, itu orang tuanya kelepek-kelepek. Ya, gitu. Kemungkinan ditolaknya kecil, gitu. Kecuali apa Ustaz? Kecuali bapaknya ini juga kemudian orang yang pinter dalam hal agama. Ustadz, saya terima, ya. Ustadz datang kemari, saya bersyukur ini, Ustadz. Tetapi saya juga wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaget ini Ustadznya ini. Perintah apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita ya tentang satu ayat ya. Ayat apa? Jagalah diri kalian, gitu ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan yang saya lihat si fulan ini sepertinya hanya akan membawa anak saya ke neraka, Pak. Jadi saya tolak hari ini. Wah, ini parah juga jadinya kalau gitu. Gitu ya. Artinya apa teman-teman, kalau balik ke sini ya yang kita bawa itu orang yang memang kemudian bisa semakin memperkuat posisi kita. Bahwa kita memang orang yang solih, bahwa kita memang orang yang kemudian layak untuk kemudian menemani putrinya. Yang keempat, yang keenam, ini hanya teknis teman-teman. Ini hanya teknis saja. Teknisnya apa? Kuasai komunikasi, ilmu komunikasi. Nanti kalau teman-teman belajar tentang NLP, di NLP itu dipelajari tentang ilmu komunikasi. Gitu ya. Dipelajari tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi apa yang misalnya saya maksud? Misalnya di NLP itu teman-teman sekalian, ada namanya ilmu komunikasi. Misalnya kalau kita ketemu dengan orang itu, ini kalau di dunia marketing biasanya juga dipakai. Marketing anti tertolak biasanya gitu. Apa? Contoh satu misalnya, ketika kita ketemu dengan orang itu, yang harus dilakukan pertama kali itu kalau dalam ilmu NLP itu adalah mirroring namanya. Mirroring itu maksudnya apa? Menyamakan antara pembicaraan dia dengan pembicaraan kita. Gitu, mirroring. Bapak sukanya apa? Misalnya gitu. Wah, saya ini kalau makanan ya biasanya sukanya yang manis-manis. Loh, kok kebetulan Pak, saya juga sukanya yang manis-manis. Satu sama. Gitu. Bapak kalau olahraga ini biasanya olahraga apa Pak? Gitu ya. Saya ini biasanya kalau olahraga di rumah aja Mas, mungkin ya jalan-jalan dan seterusnya misalnya gitu. Pak, Bapak ini kok sepertinya ada kecocokan ya dengan saya ya. Gitu ya. Saya juga terkadang kalau olahraga nggak keluar Pak, saya olahraga di rumah, makanya saya banyak nge-gym di rumah. Samakan persepsi disamakan. Gitu. Ya. Bapak ini sepertinya orangnya sangat luar biasa, sukses ya. Dan seterusnya itu mirroring itu sampai kemudian kita kalau dalam bahasa NLP itu kita bisa leading, bisa memimpin pembicaraan. Kalau sudah begitu, nah sudahlah. Kita sudah akan menguasai komunikasi, orang yang kita ajak komunikasi itu hanya akan tinggal ya, dan iya. Gitu ya. Kalau dalam ilmu marketing itu ada namanya jurus 1000 iya. Gitu. 1000 iya itu artinya. 1000 iya itu maksudnya gimana? Misalnya contoh, saya kasih contoh kalau misalnya jualan rumah. Gitu. Ibu cari rumah ya? Gitu. Jawabannya apa? Iya, misalnya. Ibu pasti cari rumah yang bagus ya? Oh iya, saya cari rumah yang bagus. Gitu. Ini pasti rumah buat ibu dan keluarga ya? Oh iya, gitu. Ibu jangan lupa beli di tempat saya ya? Oh iya, pasti saya beli di tempat sampean Mas. Itu marketing itu namanya 1000 yes, 1000 iya. Walaupun ini bahasanya NLP teman-teman ya sedikit. Nah, ini teman-teman sekalian, semua yang kemudian saya sampaikan biar kita sebagai manusia yang berhak memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sekedar menjalankan kewajiban kita sebagai hamba. Itu saja. Permasalahan setelah kita ikhtiar ternyata jodoh juga belum datang.
gitu ya. Apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, beda. Banyak hal. Ini yang dilakukan oleh calon ikhwan misalnya. Kalau ikhwan yang datang kan, kalau akhwat, apakah saya harus berpangku tangan Ustaz? Saya harus diam aja? Enggak, bisa dilakukan oleh akhwat. Apa ini? Gitu ya. Apa yang dilakukan oleh akhwat? Nah ini. Apa? Kita dukung dia, calon kita. Jangan biarkan dia sendiri yang berjuang, tetapi kita juga harus berjuang. Karena harusnya yang menaklukkan calon mertua itu adalah siapa? Anaknya. Gitu. Kalau calon mertua kita misalnya atau calon mertua kita itu adalah istri kita, sama iya nanti. Nah itu ya, maka kemudian ya yang lebih memahami itu sebenarnya anaknya. Kita bantu calon kita itu untuk apa? Mendapat persetujuan dari orang tua kita. Jangan biarkan dia sendiri yang kemudian berjuang. Yang bisa kita lakukan, satu, ceritakan sisi positifnya. Miliki sisi positifnya dari itu. Wah, ini sudah kerja ini walaupun gajinya sebelum berapa, nggak masalah. Gitu. Ini ikhtiarnya, ini ibadahnya, insya Allah, gitu ya. Gitu. Kalau ternyata misalnya orang tuanya nolak, nah, gitu ya. Orang tuanya nolak. Gitu. Maka yang kemudian harus kita sampaikan adalah yang kita edukasi orang tuanya. Gitu. Edukasi adalah orang tuanya. Gitu. Edukasi tentang apa? Edukasi orang tua kita. Gitu. Tentang apa? Edukasi dia tentang apa? Bahwa misalnya kalau ditolaknya misalnya hanya terkait dunia, kerjaannya nggak jelas, misalnya kuliahnya belum lulus dan lain sebagainya, ditolak hanya karena itu. Kita jelaskan kepada orang tua kita bahwa kebahagiaan itu nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi diedukasi orang tua kita. Kalau penolakan orang tua kita itu dikarenakan misalnya, jelaskan kepada orang tua kita bahwa kebahagiaan itu tidak hanya kemudian permasalahan dunia. Pekerjaannya mungkin memang belum settle, gitu ya. Kuliahnya mungkin memang belum lulus, tapi ini ikhwan, akhlaknya baik, agamanya baik, gitu ya. Insya Allah dia tidak hanya akan berupaya membawa kebahagiaan di dunia, tapi juga nanti akan membawa kebahagiaan di akhirat. Mama kan enggak, Mama pasti pengen misalnya gitu ya, apa nanti ketika kita semua di akhirat ada yang kemudian mendoakan kita dan seterusnya gitu. Maka insya Allah ini calon yang tadi menghadap itu adalah orang yang kemudian nanti bisa kita andalkan. Yang ketiga apa? Cari dukungan om, tante dan sebagainya. Untuk apa? Mendukung orang yang kemudian datang pengen melamar kita. Tadi ya saya jangan biarkan dia berjuang sendiri. Kenapa? Karena hakikatnya yang dia sedang perjuangkan itu adalah perjuangan kita juga. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, gitu. Tadi sama diperkuat dalam urusan doa. Ya, baik. Jika belum jodohnya, ikhlaskan, ikhtiarkan lagi, boleh. Kalau memang kemudian belum jodohnya, ikhlaskan lagi, ikhtiarkan yang lainnya. Nah, bukan jangan. Wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sampaikan. Semoga kemudian bisa memberikan inspirasi, kemudian bisa memberikan teman-teman sekalian agar tidak cuma sekedar ganteng, tapi juga kemudian berani kalau diajak ketemu dengan orang tua. Silakan Mas Andri. Amin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jangan lupa teman-teman bareng-bareng dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah ini sangat menggelegar. Saat ini langsung ada beberapa pertanyaan nih, Sat. Bisa langsung dijawab nih, Sat ya. Ini dari Mas Alan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika ada seorang anak perempuan belum dinikahi sang lelaki pilihannya. Misalnya ini ada perempuan yang apa ya? Nih, dipilihnya nih. Namun orang tuanya memilihkan calon lain, namanya belum juga dilamar, pilihannya ini. Wah, digantung ini. Dan orang tua memilih pasti
orang tua memilih pasti bukan sembarangan orang, namun anak itu menolak. Bagaimana saat itu? Jadi anaknya ini Iya, sebenarnya sudah ada pilihan itu. yang pertama diperjelas saja. Kalau memang kemudian sudah ada pilihan, maka minta calon kita itu ngomong kepada orang tua kita. Gitu. Kalau kemudian memang dia serius untuk kemudian menjalin hubungan dengan kita, gitu ya. Karena mungkin bisa jadi terkadang orang tua itu mencarikan karena memang calon kita itu nggak serius, nggak datang ke rumah, dia nggak ngelobi orang tua, dia misalnya nggak datang sama orang tuanya, maka orang tua kita wajar kalau kemudian nganggep itu nggak serius. Orang tua itu Oke. pasti memilihkan yang terbaik bagi orang tuanya, gitu. Hmm. Maka itu dulu yang harus dilakukan, ya. Minta dia untuk serius, gitu ya. Siap. Minta dia untuk serius nyampaikan itu. Kalau ternyata sudah serius, tetapi misalnya orang tuanya masih ditolak juga, gitu. Ya yang kedua tetap lobby dengan berbagai macam cara tadi, ya. Pinjem mulut bahasa saya ya. Berapa strategi tadi ya untuk dapat persetujuan tadi itu dilakukan. Agar apa? Agar tetap bisa disetujui. Bagaimana Ustadz? Kalau kemudian sudah ngelobi sana sini kemudian nggak disetujui, kalau laki-laki misalnya gitu ya, kalau laki-laki memang Anda diperbolehkan untuk kemudian nikah walaupun tidak dapat persetujuan dari orang tua. Tapi kalau bagi perempuan menikah itu memang harus atas izin dari orang tua. Itu. Maka kita mengambil sebuah sisi positif bahwa apa? Bahwa akan ada kebaikan dari orang tua kita ya atas pilihannya itu. Atas pilihannya itu. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu tetap kekeh dengan pilihan kita sementara kita kehilangan orang tua kita. Gitu ya. Jangan sampai kekeh dengan pilihan kita sementara kita kehilangan orang tua kita. Kalau perempuan kondisi seperti itu. Kita berposisi thinking, bisa jadi kalau memang orang tua tetap kekeh tidak mau menerima calon kita, akan ada kebaikan dari calon yang orang tua kemudian itu beri. Kalau yang saya pahami seperti itu. Insya Allah. Ya, semoga bisa dipahami ya, tetap berikhtiar ya, dan diperjelas itu. Oke, selanjutnya saat ini ada lagi beberapa banyak yang tanya ini nih, tentang hal yang seperti ini. Lo Sat ngelak Silakan. ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Dwi. Begini ada perempuan ini masih kuliah nih Sat. Itu banyak yang ngajak taruh. Wah ini kayaknya nih. Tapi menurutnya dia itu masih belum atau masih belajar atau masih belum siap. Jadi definisi siap itu menurut Allah atau menurut kisah sih Ustaz. Kayak tadi sudah dijelaskan sih mungkin. Tapi bolehlah sedikit saja mungkin biar. Ya. Jadi yang kemudian menyandarkan siap itu kan sebenarnya Rasulullah, dari perintah Rasulullah tadi ya, perintahnya Rasulullah kan barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka menikah. Artinya seruan itu untuk orang-orang yang mampu, saya begitu kan. Nah, yang mengukur kemudian tingkat kemampuan itu, kalau para ulama tadi kan kemudian ada standarnya beberapa itu yang disebut dengan mampu itu. Tinggal kemudian standar itu kita sudah bisa penuhi atau belum. Kalau kemudian kita sudah bisa penuhi, maka kita masuk standar mampu. Gitu. Kalau kita belum bisa penuhi, maka kita belum kategori mampu. Yang mengetahui mampu atau tidak kita itu. Menggunakan standar apa? Para ulama tadi. Ya, dari para ulama. Nah, saya pahami kondisi begitu. Nah, gimana? Kalau ternyata Ustadz saya ini belum mampu, tapi banyak yang ngajak ta'aruf, sudah diumumin aja di Facebooknya. Mohon maaf sampai tahun 2000 sekian saya nggak terima yang ngajak ta'aruf, selesai. Terkadang orang ngajak ta'aruf kita itu karena terkadang kita juga masih sering open sambil kemudian kita pilih-pilih. Iya. Itu sambil kita pilih-pilih. Oh ini ganteng nggak sih? Oh ini maksimal nggak sih? Oh ini sih pekerjaannya gimana sih? Gitu.
maka wajar akan banyak kemudian yang ke sana gitu. Jadi nggak perlu ngumpan agar nggak ketangkep gitu. Lebih baik kemudian nggak mancing supaya kemudian nggak terpancing gitu ya. Jadi apa? Ya umumkan aja lah kalau memang kita belum siap ta'aruf ya. Mohon maaf sampai tahun 2000 sekian saya harus masih tetap fokus kuliah, belum menerima ta'aruf dari siapapun kecuali Allah yang berkehendak. Sudah selesai sudah perkaranya gitu. Kalau ikhwannya masih tetap ngebet ya coba aja gitu. Siapa tahu berjodoh. Kalau sudah jodoh kan nggak bisa diapa-apain gitu. Kita sudah ngebet untuk nolak sekalipun, kalau sudah jodoh ya mau gimana lagi, namanya juga jodoh. Gitu sih. Oke. Set. Masya Allah. Semoga bisa diterima itu ya. Cuma ini banyak betul di sini. Siap. Ya, ini dari Resnaini. Ini singkat pelajarannya. Assalamualaikum Ustaz. Simpelnya gini Ustaz. Ini ada 2 orang. Ini satu dia udah kenal dan dia belum siap tapi akhlaknya baik atau agamanya dia menurut baik. Yang kedua ini dia siap nikah namun akhlaknya menurutnya itu tidak baik. Gimana Ustaz? Cari yang baik dan siap nikah mungkin itu ya. Betul. Siapa tahu ada orang ketiga yang datang gitu ya. Iya. Ustaz, antum Ya, Ustaz, silakan Ustaz, jawab Ustaz. 2 itu ya. Wah, bahaya ini gitu ya. Sama-sama dilematis sebenarnya posisi itu. Yang pertama, kalau kemudian sudah ada akhlak yang baik tapi dia belum siap, dilema juga bagi kita untuk menunggunya. Kalau kita tunggu ternyata yang dia tunggu itu juga adalah kita. Gitu. Kalau kita sudah menunggu ternyata dia malah memilih orang lain, gitu ya, apa nggak malah kemudian membuat kita sakit hati? Sakit. Gitu. Bagaimana dengan yang kedua, misalnya gitu ya? Bagaimana kemudian dengan yang kedua? Yang kedua ini sudah siap, hanya saja memang dari sisi kemampuan agama. Ya kedua-duanya kita akan berikan waktu. Untuk apa? Yang satu sampai dia siap, yang satu sampai kemudian kemampuan agamanya itu baik, akhlaknya kemudian menjadi baik. Itu artinya apa? Kedua-duanya bisa jadi kita tidak terima saat ini, tapi kita beri waktu. Kita beri waktu berapa lama? Ya kesiapan dengan ilmu dan akhlak itu memang tidak bisa instan, gitu ya. Maka kemudian kita bisa 6 bulan mungkin, bisa setahun mungkin. Lama dong Ustadz. Loh iya, kalau kita pengen kemudian dapat kerang, dapat mutiara itu kita memang harus menyelam di kedalaman laut dan gitu kan. Kalau pengen cuma cari kerikil, cari di pinggir jalan juga banyak kan gitu ya. Kalau kita pengen cari kualitas ikhwan yang misalnya agamanya baik dan siap, kemudian kondisi seperti itu ya memang harus sabar gitu. Dan memang kemudian harus ada upaya yang lebih yang kemudian kita harus curahkan. Poinnya apa? Poinnya sabar, kasih waktu untuk 2 orang ini gitu ya. Mana yang kira-kira kemudian dalam waktu tertentu dia terlebih dahulu memenuhi kriteria kita. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan bergantung kepada manusia. Karena bisa jadi dua-duanya Allah palingkan dari kita. Gitu ya. Tapi bergantungnya kepada Allah, mintanya yang terbaik kepada Allah. Bisa jadi yang datang bukan 2 orang itu, tapi bisa jadi yang datang adalah orang yang terbaik yang Allah kemudian pilihkan untuk kita. Artinya apa? Jangan keburu menyatakan cinta dengan seseorang kalau kemudian ternyata Allah kemudian belum ridho dengan kondisi itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ya, lanjut. Itu yang bertanya semoga bisa dipahami ya, ini benar-benar semoga masih online ya. Biar nanti kedepannya juga tidak misalnya bisa untuk kemudian disikapi dan juga untuk kemudian bisa diupayakan. Pertanyaannya ini dari Jum Sani juga hampir-hampir sama. Jadi ada yang datang banyak kemudian menanyakan ahwat itu namun agamanya mungkin agamanya bukan buron sih, agamanya belum. Sedangkan orang tua sering nyinggung soal pernikahan. Ya mungkin ya tetap harus disiapkan itu ya. Ustaz ya. Mungkin ini agak sama tadi ya Ustaz ya. Jadi boleh Poinnya di kunci skip aja. satu, Poinnya sabar ya. sama. Sabar. Gitu. Jadi sabar, Dan tunggu yang benar-benar baik. Tadi saya bilang, ya. karena ya itu kalau ada kejelekannya kita nggak bisa jelek,
Masalahnya itu. Kalau kita bisa tukar tambah, kita bisa ngambil ya, saat ini nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa tukar tambah. Artinya apa? Kita harus cari yang terbaik. Itu sih. Lanjut. Oke. Lanjut saja. Ini banyak, kita batasi aja mungkin ya. Ini beberapa lagi ya, biar nggak terlalu kemalaman ya. Nanti aku pilih lah beberapa. Ini jadi Cindy, Aulia, Yulia. Assalamualaikum Ustaz. Ini jika ada Ikhwan yang mendekati, waduh ini mendekati berbahaya. Mendekati untuk apa ini? Bagaimana kita tahu dia baik karena sahabat beliau juga Ikhwan. Nah, dalam mungkin Ikhwan yang baik ya ini mungkin ya. Dan nggak enak buat bertanya, sedangkan selama beliau sebaiknya dirahasiakan Ustaz. Ah, ini dirahasiakannya apa ini? Perlu dipertanyakan juga ini dirahasiakannya apa juga. Ini mungkin harus diperjelas ya Mbak. Dirahasiakannya itu apakah itu sudah ada perantaranya atau mungkin hanya berdua, takutnya nanti ada interaksi yang, nah itu juga dia harus ditanyakan. Nah ini biar Ustadznya Baik. aja yang menjawab. Ya. Rekomendasinya adalah mencari pihak ketiga sebagai perantara, yang pihak sekaligus kita minta untuk mengecek apakah orang ini benar-benar baik agamanya. Sebagai contoh, misalnya, Ustadz tolong dicekkan Ikhwan ini kalau sholat subuh di masjid atau di rumah. Maka ustadznya setidaknya seminggu lah sholat di masjid terdekat. Antum kalau sholat subuh di mana? Ya, oh di masjid ini Ustadz. Oh siap. Kenapa Ustadz? Nggak apa-apa, tanya aja. Gitu. Setiap subuh Ustadznya nongkrong di masjid tersebut. Ini mana? Ini ikhwannya katanya sholat di sini nih. Nah itu bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Gitu. Antum biasanya hadir di majelis mana? Oh hadir di majelis guru ini Ustadz. Oh setiap malam apa itu ya? Malam ini Ustadz. Gitu ya. Nah, oh, pihak ketiga nongkrongin sama ustadznya, mana kok nggak keluar-keluar mukanya gitu ya, katanya sering nongol di majelis tapi nggak nongol-nongol. Jadi rekomendasinya cari pihak ketiga yang diminta bantuan untuk ngecek secara langsung. Upayakan pihak ketiga ini netral, tidak kemudian berpihak kepada si ikhwan atau juga si akhwat. Wallahu a'lam. Ya. Begitu. Ya. Ini mungkin simpel jawabannya Ustaz. Apa? Assalamualaikum Ustaz, ini ada Ikhwan yang melamar 2 kali ke akhwat yang sama. Ketika sudah mendapatkan penolak, bolehkah bolehkah melamar lagi atau menanyakan lagi? Boleh kalau ditolak lagi nanti dapat payung. Gitu ya, kalau ditolak lagi dapat payung gitu. Masya Ya, Allah. Nurul nih. Ini pasti. Nurul kah yang Terus memang seperti itu. Masya Allah. Ya nggak apa-apa. Lanjut ya, Namanya juga Rul. ikhtiar. Namanya juga ikhtiar. Apakah Iya, boleh Ustaz? Boleh gitu ya. Yang boleh. tidak boleh itu adalah lamar di atas lamaran orang lain gitu. Ya, Jadi solusi kalau misalnya saya kalau sebagai laki-laki ya nggak apa-apa lamar aja lagi. Yang penting kuat-kuat mental aja gitu. 3 kali 4 kali ditolak juga tetap kuat ya maju aja. Kalau saya posisi Ahmad gimana Ustadz? Supaya nggak dilamar lagi, cepet cari orang yang lamar. Karena tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Kalau sudah ada yang lamar tuh, dia nggak datang lagi ngelamar tuh. Gitu, ya, gitu sih. siap. Oke, kita batasi lah ini 2 pertanyaan lah ini. Malam ini dari Yadi. Assalamualaikum Ustaz, maaf izin bertanya jika ada akhwat yang kagum sama Ikhwan A, woi. Akhwat yang kagum sama dan Ikhwan B suka sama akhwat ini. Apakah Ikhwan B lebih baik berjuang untuk mendapat akhwat? Waduh ini memperjuangkan akhwat yang disukainya atau menyerah karena akhwat sudah akhwat sudahnya menentukan pilihannya. Sudah, karena akhwat sudah menentukan pilihannya. Wah ini berat ini. Jadi si akhwatnya ini kagum sama si A. Terus ada Iwan B ini kagum sama si akhwat. Apakah harus menyerah saja? Ini juga sih dipertanyakan Satu, juga. iya. Jadi akhwat. Jadi rekomendasinya adalah kalau kita misalnya suka dengan seseorang, sampaikan, gitu ya. Sampaikan maksud kita untuk menfitnah agar apa? Agar jelas.
Kalau misalnya si akhwat suka dengan ikhwan A, maka akhwat sampaikan kepada ikhwan A supaya jelas apakah ikhwan A sudah kemudian bertaruh dengan yang lain atau tidak, apakah ikhwan A menerima dia ataukah tidak, sehingga apa? Sehingga ada kejelasan bagi si akhwat. Begitu juga dengan si ikhwan B, sampaikan kepada si akhwat apakah kemudian antum diterima ataukah ditolak gitu. Jangan mundur sebelum berperang gitu ya, sampaikan dulu. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu kalau kemudian ternyata kalau antum yang melamar dia lebih memilih antum daripada memilih si ikhwan yang A. Kan itu prasangka kita saja dia kagum dengan ikhwan A. Kalau ternyata kemudian Allah membalikkan hatinya kepada antum, ya nggak ada yang tahu. Artinya apa? Perang aja dulu, baru kemudian diputuskan. Maksudnya coba dulu, sampaikan saja. Karena menyampaikan itu sesuatu yang boleh. Gitu. Dan memang itu Ya. dianjurkan. Daripada kita sekedar berangan-angan, mikir-mikir, ngelamun-ngelamun, ujung maksiat. Gitu ya. Nah, Berani gitu. aja. Ayolah. Berani aja. Karena lebih baik ditolak daripada Berani. kemudian digantung, ujung-ujungnya ditinggal nikah. Iya. Ya? Oke. Nah, ini sebelum ke terakhir ini. Biar aku juga yang buat aku AF, nggak tahu sih namanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya jika kita dijodohkan orang tua, apakah dalam Islam harus menerima dengan ikhlas atau boleh menolak secara halus? Secara halusnya gimana? Bagaimana? Sebagaimana ridho Allah, ridho orang tua. Iya. Jawabannya boleh. Ya. Jadi menolak boleh. Jadi kalau Oke. dijodohkan menolak boleh, ya boleh gitu aja. Iya. Apalagi menolaknya halus, ya boleh gitu. Menolak halus, nggak masalah. Iya. Boleh insya Allah ya. Insya Allah. Semangat sekali nih para jembulan. Mungkin juga sudah ada yang sudah menikah ya mungkin ya. Atau kebanyakan yang belum. Ya, luar biasa sekali ini malam ini masih banyak ya 64 lumayan dan mungkin ada pertanyaannya. Seberapa penting visi pernikahan saat apa visi itu sih sebenarnya dari apa yang kemudian yang ingin dicapai dari pernikahan itu seberapa penting itu dalam menuju pernikahan? Ya, jadi pernikahan itu sebuah kapal yang nantinya dia akan berlayar di laut lepas. Ya, sebuah kapal yang berlayar di laut lepas itu dia pasti nanti akan diguncang oleh ombak, dia kemudian bisa jadi dia akan menghantam karang, ya, bisa jadi dia akan ketemu dengan berbagai cobaan di hadapan. Gitu. Begitu juga pernikahan, ya. Pernikahan itu nanti di tengah jalan akan dihantam ombak yang keras, akan kemudian mungkin bergesekan dengan karang dan lain sebagainya. Maka agar kemudian kita tetap sampai kepada tujuan, maka kita harus punya tujuan. Dan tujuan itu tergambar di visi misi pernikahan, rencana pernikahan. Gitu. Ketika dua orang itu punya rencana yang sama, maka akan lebih mudah untuk mewujudkannya daripada kedua orang itu tidak punya rencana sama sekali. Gitu ya. Bukankah sesuatu yang terencana itu masih bisa gagal ketika dieksekusi, apalagi sesuatu yang tidak terencana. Keluarga yang terencana saja, ya, orang berencana untuk berkeluarga saja masih banyak yang gagal, apalagi kemudian kita yang nggak punya rencana apa-apa ketika kemudian keluarga, maka kemungkinan gagalnya juga akan semakin lebih besar. Wallah, mungkin itu Mas Andi. Masya Allah. Oke. Boleh ini terakhir ini mungkin buat teman-teman juga penyemangat ini seberapa penting pemahaman Islam yang harusnya kita kaji terlebih dahulu mungkin dari segi akidah dan lain-lain atau istilahnya ngaji dulu dah dibina dulu lah insya Allah baru di ini atau gimana lebih baiknya atau seperti apa untuk saran-saran untuk teman-teman ini jadi Islam dulu Ya, atau gimana? baik. Teman-teman sekalian, ya, kalau kita ingin calon yang soleh, maka hukum kasualitasnya juga kita harus menjadi orang yang soleh. Maka tidak mungkin kesolehan itu tanpa diraih dengan ilmu. Dan tidak mungkin ilmu itu sampai dengan menuntut
Maka menjadikan diri kita solih agar berharap kemudian pasangan kita solih itu meniscayakan dan mewajibkan kita juga untuk menuntut ilmu. Rasanya tidak adil jika kita menuntut ilmu kita berharap pengen jadi orang yang solih. Rasanya lebih tidak adil kalau kita tidak solih tapi berharap jodoh yang solih. Jadi mustahil seorang bisa solih, ya, mustahil orang bisa berilmu tanpa kemudian menuntut. Jadi ketiga hal ini berkorelasi. Kalau kita pengen kemudian diri kita solih, maka kita harus menuntut ilmu. Ya, kalau kita pengen diri kita solih, maka kita harus berilmu. Kalau kita kemudian harus berilmu, maka kita harus menuntut ilmu. Ya, ilmu itu menuntut ilmu itu long life, gitu ya. Artinya seumur hidup. Nggak ada waktu. Bahkan ketika kita menikah pun sejatinya kita juga sedang menuntut ilmu baru pada aspek pernikahan. Kurang lebih seperti itu. Insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron Kak Jatmiko Ahmad, ya pakar perjombloan. Semoga antum selalu diberkahi Allah dan selalu dimudahkan dalam apa yang kemudian ingin dicapai. Keluarga juga kemudian senantiasa diberi kesehatan, dan kemudiannya untuk teman-teman yang kemudian sedang berjuang menanti tambatan hati, ya gitu ya. Semoga juga selalu dimudahkan, dan harapan kami juga teman-teman yang kemudian di Yungaji atau kemudian yang sering ikut di Yungaji, harapannya teman-teman bisa kemudian meneruskan menjadi sosok pribadi atau kemudian pribadi muslim dan muslimah yang ideal, yang kemudian itu bisa terlihat di masyarakat umum atau umat, sehingga Islam ini bangkit, yang kemudian seperti itu harapan, dan kemudian menjadi keluarga yang harapannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kemudian mampu kemudian berjuang bersama untuk kemudian berdakwah bersama itu. Amin. Oke, itu aja dari kami dari Yungaji Samarinda, dan saya mohon maaf juga untuk semuanya. Terima kasih kali lagi untuk Ustadz Miko dan seluruh teman-teman yang kemudian sudah hadir, dan kami juga masih dari teman-teman Yungaji yang ada di Kalsel, yang ada di Makassar, Sulbar dan lain-lain, itu masih kemudian membuka donasi, atau bisa juga langsung saja di DM di Yungaji yang ada, ya ada, sudah saya fotonya kirimkan, bisa langsung didonasikan juga. Dan untuk agenda selanjutnya tetap pantengin di IG Yungaji Samarinda. Nah, itu aja dari kami. Dan juga insya Allah ada Februari itu ada launching aplikasi Sky. Insya Allah itu aplikasi yang baik untuk teman-teman, setidaknya sebelum teman-teman juga melanjutkan ke jenjang pernikahan, juga baiknya itu juga di challenge-nya atau kemudian diikuti aturan yang ada di aplikasi itu. Oke, itu aja untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.